Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah-masalah global dalam kepentingan nasional. Sebelumnya, kelompok kami ada 4 anggota, yaitu saya, Herlinda Rahayu Rizky Nyanyo, dengan NPM 037119101, dan teman saya, Reja. saya Reja Julfikar Fala dengan NPM 0377119011. Dengan saya sendiri, Anggreni Puspitasari dengan NPM 037119012. Dan saya Widyasari Izmi dengan NPM 0371119025. selanjutnya kami akan memaparkan materi mengenai masalah-masalah global dalam kepentingan nasional. Baik, kita akan share screen terlebih dahulu. Materi pertama akan dibahas oleh Ananda Widyasarismi. Nah, apa itu masalah global? Masalah global ini adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia meliputi di bidang lingkungan hidup, biologi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, masalah global itu sendiri merupakan suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Lalu selanjutnya ada kategori negara. Dari sekian jumlah negara di dunia ini, kita membedakan negara-negara menjadi negara yang terbelakang, negara yang sedang berkembang, dan juga negara-negara maju. Tekanan perbedaan tersebut terletak pada tingkat kemampuannya dalam menguasai serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, serta mengolah sumber daya alam bagi kepentingan kemakmuran penduduknya. Nah, lalu ada kategori negara. Yang pertama itu ada negara terbelakang. Negara terbelakang ini negara yang tidak mampu berdiri sendiri karena tidak ada sistem ekonomi yang dapat membantu dan menstabilkan tingkat perekonomian negaranya. Lalu yang kedua ada negara berkembang. Negara berkembang, pendapatannya ini rata-rata rendah, infrastrukturnya relatif berkembang, dan indeks perkembangan manusia berada di bawah standar normal global. Nah, pada negara berkembang ini, negara sudah dapat memanfaatkan iptek yang terus berkembang. Tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat ekonominya lebih baik dari negara yang terbelakang. Lalu selanjutnya ada negara maju. Negara maju yaitu mereka yang telah menguasai dan memanfaatkan iptek yang canggih dalam kehidupannya. Negara-negara ini dapat dikatakan identik dengan negara industri. Nah, negara maju ini memiliki standar hidup yang tinggi, dengan indikasi perekonomian yang sudah merata, penggunaan teknologi yang begitu tinggi dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herlinda. Selanjutnya ada perbedaan dan pembeda kategori negara. Nah, pembedanya itu terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Dari kualitas sumber daya manusia, dalam kemampuan menguasai dan menerapkan iptek, tercermin bahwa kondisi sosial, kesehatan, demografi, budaya itu ada kebodohan, ekonomi miskin dan kaya, dan yang terakhir itu ada kemampuan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungannya. Selanjutnya, nah, masalah-masalah yang terjadi pada pertumbuhan penduduk yaitu dalam lingkungan global yang sangat luas. Nah, saling ketergantungan tidak hanya pada bidang ekonomi saja, namun juga pada bidang sosial, budaya, dan politik. Masalah yang terjadi pada pendidikan politik, yaitu pendidikan politik adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal. Selanjutnya akan dibahas oleh Anggreni Puspitasari. Ada masalah yang terjadi pada hak asasi manusia. Hak dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir, bahkan sejak di dalam lingkungan. Selanjutnya, nah, dalam kenyataan hidup, terutama dialami oleh
Dalam kenyataan hidup, terutama yang dialami oleh anggota masyarakat lapisan bawah yang lemah, sangat sukar untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan HAM-nya secara wajar. Pihak yang kuat dan berkuasa tidak jarang melakukan pelanggaran HAM terhadap mereka yang lemah, baik pada tingkat perorangan, tingkat kelompok, bangsa, maupun negara. Selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Reza Zulfikar Falah. Menjadi pengikut memang bukan dosa, tetapi jadi diri sendiri itu sangat istimewa, menurut Najwa Shihab. Tak ada gading yang tak retak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi